Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriadi Saputra Nasution. Saya mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, NIM 11210106. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Kori Lilia Muslim M.Hum, sebagai dosen SPI. Di dalam hal ini saya akan melengkapi tugas yang diberikan oleh ibu kami, yaitu berupa 10 pertanyaan, dan akan kami jawab melalui video ini. Simak sampai akhir. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan salah satu dari peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Salah satu peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah yaitu berupa bangunan-bangunan seperti madrasah yang diberi nama Nizamiyah. Kemudian selanjutnya yaitu berupa bangunan kutab, kemudian Darul Hikmah, kemudian Masjid Raya Cordoba, kemudian Masjid Ibnu Taulan yang berada di Kairo, kemudian Istana Alhambra yang berada di Cordoba, Spanyol, dan terakhir yaitu Istana Taj Mahal. Itulah beberapa peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Soal yang kedua yaitu, sebutkan minimal 5 kemajuan yang diperoleh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan sebutkan 3 faktor penyebab kemajuan yang menyebabkan majunya dinasti Abbasiyah. Jawabannya ialah 5 kemajuan yang diperoleh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni sastra, kemudian gerakan penerjemahan dan arabisasi, kemudian yang ketiga, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang pada akhirnya memunculkan nama-nama besar, kemudian kemajuan dalam bidang ilmu politik dan militer, kemudian yang kelima, kemajuan dalam bidang sistem pemerintahan, politik dan kenegaraan. Itulah beberapa kemajuan yang diperoleh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang 3 faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu, yang pertama, Islam semakin meluas di Baghdad. Yang kedua, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dianggap sangat berharga dan sangat mulia. Kemudian yang ketiga, terdapat yang namanya jabatan di dalam sebuah penyelenggaraan negara pada masa dinasti Abbasiyah. Itulah beberapa kemajuan dan faktor penyebab kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian soal yang ketiga yaitu, sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah yang akan dikendalikan, kemudian kemerosotan ekonomi, kemudian adanya konflik keagamaan, kemudian perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, kemudian adanya persaingan antar bangsa. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemudian soal yang keempat yaitu, pada masa siapakah atau pada masa khalifah siapakah dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan. Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan atau kejayaan yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, merupakan khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah.
Kemudian soal selanjutnya, soal yang kelima itu, soal kelima, pada masa siapakah atau pada masa khalifah siapakah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran atau dan kehancuran? Yaitu pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad inilah masa di mana dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran atau mundurnya. Soal yang keenam, yaitu sebutkan minimal 5 apa saja yang dialami kemajuan apa saja yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Kemudian Islam atau meluasnya Islam di Baghdad. Kemudian ilmu pengetahuan yang dianggap sangat berharga dan mulia. Kemudian mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan di Basrah. Kemudian yang kelima, perkembangan ilmu politik dan ekonomi atau kemajuan ilmu politik dan ekonomi. Soal yang ketujuh, yaitu apa bentuk sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Bentuk sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu birokrasi. Birokrasi itu hakim agung yang diangkat atau yang dipilih wazir dalam kurung penasihat khalifah. Beberapa pemerintahan dibagi menjadi beberapa diwan, yaitu pertama administrasi atau yang kemudian yang kedua militer, kemudian yang terakhir dokumen dan lain-lain. Itulah bentuk sistem pemerintahan dan kekuasaan pada masa khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Soal yang ke-8, yaitu siapa pendiri dinasti Abbasiyah dan jelaskan bagaimana pengangkatan khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abbas. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abbas merupakan khalifah pertama yang diangkat dengan cara yang pertama itu melakukan propaganda, kemudian pemanfaatan Muslim dan Arab, yang kemudian yang terakhir para sejarawan. Itulah pendiri dan cara pengangkatan khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yaitu soal yang ke-9, berapa orang khalifah yang memimpin selama kekuasaan dinasti Abbasiyah berdiri dan berapa lama dinasti Abbasiyah berdiri? Jawabannya ialah dinasti Abbasiyah memiliki 37 orang khalifah, yaitu kemudian lama kepemimpinan atau kekuasaan dinasti Abbasiyah selama kurang lebih 5 abad, yang berdiri sejak zaman 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu sebutkan nama-nama tokoh ilmuwan dan beserta bidangnya yang muncul pada saat dinasti Abbasiyah berdiri. Yang pertama yaitu Ibnu Sina, bidangnya kedokteran. Yang kedua Ibnu Rus, filsafat kedokteran. Yang ketiga Al-Farabi, bidangnya filsafat. Dan yang terakhir yaitu Al-Khazin, bidangnya matematika. Itulah beberapa ilmuwan dan beserta bidangnya yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah, dan alhamdulillah semua soal telah terjawab, dan inilah jawaban-jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.